warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari IPP SPF SD Impres Balambodong, Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Irma, rekan saya, guru kelas 4 pada OPT SPF SD Impres Balambodong 1. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelumnya saya mengamati Bu Guru untuk melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu. Oke. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi hari ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu Guru melakukan tahap pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri ya Bu, sehingga Bu Guru dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid peserta didik ya. Baiklah Bu Irma, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan? Tujuan yang saya ajarkan di sini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang banyak tumbuhan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, siswa mengamati proses fotosintesis yang terjadi di ya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada proses supervisi kali ini? Oke, pertama yang tadi ada 3 poin juga yang area yang saya ingin capai, yaitu pertama, siswa dapat belajar dengan nyaman, aktif, dan kreatif. Yang kedua, siswa dapat membangun rasa percaya diri di dalam setiap kelompoknya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi, kemudian konten, dan produk. Ya, seperti itu ya Bu ya. Sudah tercover di OKS-nya Bu ya. Oke. Terus di proses pembelajaran nanti, strategi pembelajaran apa yang Ibu akan gunakan? Strategi saya yang pertama itu melakukan observasi kepada siswa tentang terhadap sikap dan perilakunya. Kemudian saya berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada penyesuaian bahan apa yang sesuai gaya belajar murid. Oke Bu Irma, baiklah. Nanti pada hari Selasa saya akan datang ke kelasnya Ibu untuk melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas dan melihat apa saja yang terjadi di dalam kelas itu ya Bu. Setelah saya melihat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, saya akan melakukan proses pasca observasi bersama Ibu dengan didampingi dengan pengajar praktik dari saya Bu ya. Oke Bu Irma, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan atau pra-observasi kita pada hari ini? Itu saya lebih terarah lagi dalam proses pembelajaran yang nanti saya akan bawakan setelah observasi kali ini. Seperti itu Bu ya, lebih terarah dan ya Ibu bisa lebih menguasai Bu ya. Oke. Demikianlah percakapan kita untuk hari ini Bu Irma. Sampai ketemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Yang di sana? Baik. Sini. Baik. Baik. Oke, semua Bapak bagaimana kabar hari ini? Baik.
Di sana. Enggak sih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
kita menyanyikan Indonesia Raya, kita tidak asal-asalan menyanyikannya, karena di dalam lagu tersebut memiliki makna arti bagi negara kita. Banyak perjuangan yang tertuang dalam lagu tersebut. Jadi kita tidak boleh langsung asal-asalan saja menyanyikannya. Karena kalau kita asal-asalan menyanyikannya, maka kita sama saja mencoreng atau dan tidak menghargai jasa-jasa pahlawan. Oke? Jadi kalau menyanyi lagu nasional jangan berteriak-teriak. Karena setiap lagu ada nada-nada sendiri, ada ketukan-ketukannya, bukan diketok-ketok. Ya, ketukannya itu ada ketukan 1, 2, ada do, re, mi, fa, ya, nada tinggi, nada rendah. Jadi bukan asal-asalan di teriak-teriak saja nyanyikan. Karena kita bukan menyanyi apa lagi rock, bukan. Beda loh kalau kita menyanyi rock dengan menyanyi lagu nasional. Oke, masih semangat belajarnya? Masih semangat belajarnya? Masih. Kalau masih semangat, ibu nanti memberikan SDK-nya ini. Kalau ibu sebut angka yang angkanya bilang hai. Oke, tapi angka tersebut itu berdasarkan nomor absen. Sebentar ibu kasih tahu, oh Cila nomor absennya ini, ya. Tapi ibu tak langsung bilang nomor 1. Ibu akan memberikan kode, misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Berarti nomor urut 2 yang berada di absen yang hai, ya. Oke? Paham semua? Paham. Nah sekarang dengarkan. Kalau misalkan ibu bilang 1 tambah 1 berdiri dia langsung hai. Jangan menyebutkan angkamu, ya. Dia berdiri baru oke? Oke, Alia nomor urut 1. Bentar, dengar saja ya. Alia nomor urut 1, Asti nomor urut 2, Cila nomor urut 3. Berarti nama semua lah tante. Ulang Alia 1, Asti 2, Cila 3, Girga 4, Aldo 5, Lina, Halimi, Natasha 7, Putri 8, Aisyah 9, 10 Sakira, 11 Ibadah. Paham? Dengar semua? Oke? Coba Mira ibu tes berapa nomor kita? Putri berapa tadi? 8. Oke. Ini berapa? Oke. Tika berapa? Udah. 11 tadi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 4 tambah 2. 3 tambah 3. 5 tambah 1. Ih, pas di sini. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana cara duduk? Bukan. Hewan. Hewan. Manusia. Oke, berarti 3 yang termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, dan hewan. Nah, kalau hewan itu memiliki ciri-ciri tertentu, ya. Bagaimana dengan caranya bernapas, berkembang biak, ya, memiliki perkembangbiakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya itu perkembangbiakannya ada yang berbeda. Ada yang berkembang biak yang kayak bertelur, ada yang
mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Pernah kan kalian lihat tumbuhan? Pernah tidak? Apa yang dikatakan tumbuhan? Bunga, pohon, rumput, buah-buahan, pohon. Buah-buahan Bu. Buah-buahan. Nah sekarang buah-buahan adalah tumbuhan atau bagian dari tumbuhan? Bagian buah. Jadi buah itu adalah bagian dari tumbuhan. Pohon adalah tumbuhannya. Beda gitu. Daun juga adalah dari bagian tumbuhan. Jadi bukan dia apa tumbuhan, tapi dia adalah bagian dari tumbuhan. Oke. Bagian tumbuhan misalnya pohon mangga, pohon mangga, ya. Bagian tumbuhan yang paling di bawah, kalau mengadakan bagian tumbuhan paling bawah itu dinamakan apa? Akar. Biji. Akar ya. Akar dia berfungsi apa? Untuk menyerap air naik ke atas. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, daun, bunga, buah, dan biji. Diceritakan Iko dan Lula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yuk kita belajar bersama-sama. Hai Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon? Ini pohon mangga Lula. Cara ini namanya akar. Akar itu akar berada di dalam dan ujungnya berunting supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya. Dapat
itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang, cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah ini pohon mangga yang punya akar pinggang? Tidak, akar pinggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berseperti buah atau dipotong. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dipotong di cangkok, akarnya menjadi akar serabut. Akar serabut itu tidak memiliki akar kokoh. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya bersetingkat. Bagian tumbuhan. Oke, pertanyaan pertama. Alia,
dijelaskan bahwa akar itu terbagi dalam berapa?
yang paling menghirup udara itu di pagi hari yang bagus. Kalau malam dia membuang, ya. Kalau malam dia menghirup, dia membuang kotoran-kotoran yang hidup di udara. Nah, jadi kalau misalkan kalian duduk di pohon pada malam hari, bukan udara bersih yang kalian hirup, tapi udara kotor. Ya, kalau di sudah ada nempel di sini debu-debunya. Nah, menempel di debu-debu, sudah mengikat debu-debunya. Kemudian kalau kalian menghirup sih, bukan yang bersih kalian hirup, tapi yang kotornya. Jadi kalau pagi itu adalah udara yang bersih. Oke, kemudian ada pertanyaan tadi, bentuk daun. Masih ingat tentang bentuk daun? Bagian-bagian daun ini tadi namanya apa? Ini. Tadi kan tangkai. Tahu tangkai itu? Tulang. Ya. Bentuk-bentuk daun kepada berapa tadi? Ada 3, 4 ya? 4. Oke, coba. Mana kalau 4? Daun yang berbentuk apa? Sebutkan tadi. Oke, kalau kamu nggak tahu 3, coba disebutkan. Daun apa? Daun yang bentuknya seperti namanya daun. Daun dara. Namanya apa? Daun apa? Daun penjari. Penjari, Bu. Kata penjari, Bu. Itu daun apa? Ya, sama daun apa lagi? Penjara. Ada itu yang begini. Bu. Yang tangkainya ada panjang. Ya. Kemudian daun yang berbentuk mirip. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak ada. Ada? Iya, tidak ada. Kalau ini itu seperti disuntikan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari daun. Kemudian setelah daun, ingat tadi fotosintesis terjadi di mana fotosintesis? Fotosintesis terjadi di mana? Apakah di akar, di batang, di daun, di resapan? Fotosintesis? Daun. Tumbuhan melakukan fotosintesis di mana? Di akar. Daun. Kalau di akar, dia menyerap zat hara dan air. Ya, kalau di fungsi akar itu, fungsi akar dia menyerap air dan zat hara. Hara itu adalah tumbuhan yang berada di tanah, bukan pasir. Kalau di pasir jarang zat haranya, yang di tanah yang ada zat haranya. Oke, paham? Paham tidak? Jadi fotosintesis terjadi di mana? Daun. Apa itu fotosintesis? Yang bentukan apa? Apa
Ya. Semua perhatikan. Ya, Bu. Oke. Tadi kita sudah menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian dari Tuhan. Sudah belum? Jadi hari ini jangan untuk mengetahui apakah kalian tadi sudah memahami materi yang dibutuhkan, maka dibutuhkan LKPD pemahaman maka sini kalian akan jawab ya bersama teman-teman kalian akan diskusikan ya nanti sebentar akan ditampilkan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, hasilnya Zoom. Oke, saya akan memberikan hasil diskusi saya dengan teman sekelompok saya. Silakan menyerap air dan zat hara. Fungsi batang, alat pemantau tumbuhan. Fungsi daun sebagai fotosintesis. Fungsi bunga, bunga tempat berlindung biji. Fungsi buah tempat berlindung biji. Fungsi bunga alat pengembangan biakan. Oke, tepuk tangannya, tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tadi sudah kalian dengar hasil diskusi dari teman kalian, di mana jawabannya sudah benar dan dari materi tadi yang sudah jelaskan bahwa tumbuhan memiliki bagian-bagian. Yang pertama saya bisa menyimpulkan bahwa bagian tumbuhan terdiri atas. Coba di kelompok sini bagian-bagian tumbuhannya. Coba disimpulkan bahwa bagian tumbuhan terdiri atas akar. Daun. Oke. Di sini Akar, batang, tangkai, daun, bunga, buah. Oke, di sini. Akar, batang, tangkai, daun, bunga, buah. Oke, tadi mengatakan bahwa bagian-bagian tumbuhan yang kalian sebut tadi itu memiliki fungsi tersendiri. Jadi ingat, jangan terbalik ya, jangan terbalik antara fungsi dari akar dengan fungsi dari daun. Ya, kalian harus ingat. Oh, kalau daun dia berfungsi sebagai fotosintesis. Kalau si akar itu berfungsi untuk menyerap apa? Dan zat hara. Oh, kalau si batang dia berfungsi untuk apa? Tumbuhan. Tempat tumbuhnya kan? Baik. Oke, sudah paham semuanya?
Balangbodong, Kota Makassar. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya ditemani dengan Ibu Irma sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya ditemani juga dengan pengajar praktik saya, Ibu Rostina Arsani, pengajar praktik Angkatan 9, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan bertanya-tanya kepada Ibu Irma terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan di kelas Ibu, di mana tujuan pasca observasi ini kita akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Irma lakukan di kelas Ibu, ya, Bu, ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Awalnya sih tegang banget, tapi lama kelamaan ya rasa tegangnya itu berubah menjadi rasa senang dan happy karena terbawa oleh suasana di kelas. Oh, seperti itu, Bu, ya. Pertama awalnya tegang karena terbawa dengan suasana kelas yang sudah Ibu ini akhirnya jadi nyaman, Bu, ya. Ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area perkembangan kelas yang Ibu telah lakukan di kelas selama proses observasi? Area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang area pengetahuannya itu siswa dapat mengetahui bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan, serta dia dapat mengetahui proses fotosintesis dan tumbuhan tersebut. Kemudian di bagian keterampilan, siswa dapat menuliskan dan menjelaskan bagian-bagian yang tumbuhan dan proses fotosintesisnya. Seperti itu, Bu, ya. Bisa Ibu ceritakan tahapan-tahapan apa saja yang Ibu telah lakukan di kelas selama proses observasi kelas kemarin ini? Tahapannya itu sebelum saya melakukan pengajaran ke anak-anak itu saya membuat kotak pembelajaran, kemudian saya menggunakan media yang dimana siswa itu bisa menarik perhatian terhadap materi tersebut. Nah, contohnya saja saya menggunakan media pembelajaran LCD ya, sehingga siswa dapat fokus ke materi tersebut. Dan setelah saya berada dalam kelas, yang pertama saya lakukan itu menyiapkan dulu siswa. Kemudian siswa berdoa, mengabsen siswa, kemudian saya melakukan SPP kepada anak-anak supaya mereka fokus nantinya memahami pelajaran. Kemudian nggak ada rasa bosannya untuk memahami pelajaran nantinya. Kemudian setelah itu saya memberikan media seperti video yang saya tampilkan di LCD tersebut. Setelah itu saya membagi kelompok, siswa ada 3 kelompok, ya, tiap kelompok ada 5 orang. Kemudian saya memberikan LKPD-nya, LKPD-nya itu masing-masing tiap kelompok. Setelah itu kita sharing tanya jawab materi apa sih yang mereka amati tadi. Nah, kemudian kita lempar pertanyaan-pertanyaan sehingga ada umpan balik antara saya dengan siswa, yang sehingga suasana semakin bergairah juga, tidak terlalu vakum. Kemudian setelah itu ada mereka untuk sendiri lagi. Jadi ada per kelompok, ada sleep review. Setelah itu saya berkumpul, kita memberikan kesimpulan. Oh ya, berarti tahapan Ibu lakukan itu sudah masuk di tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu, ya, karena Ibu menggunakan audio visual. Kemudian saya amati kemarin Ibu juga menggunakan media gambar, jadi berbeda dari kelompoknya di kemarin juga saya mengamati ada KSI-nya, berdoa sebelum belajar dengan berdoa sesudah pembelajaran, Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Irma. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang Ibu temukan pada saat Ibu melakukan observasi di kelas? Kendalanya itu masih ada siswa yang kurang pede untuk ngomong, untuk menampilkan hasil diskusinya. Itu saya.
Apakah Ibu Irma punya solusi bagaimana menghadapi siswa yang kurang pede tersebut sehingga pada pertemuan berikutnya dia sudah tidak mengalami hal seperti itu lagi? Itu dengan melakukan pendekatan khusus kepada yang siswa yang kurang pede tersebut sehingga nantinya merasa ada apa lagi selanjutnya dia mulai percaya diri. Seperti itu Bu. Ya, semoga kedepannya nanti rencana yang Ibu Irma akan lakukan bahwa Bapak Ibu Irma akan melakukan pendekatan itu bisa membuat anak-anak lebih pede lagi dan percaya lebih antusias dengan tampil untuk menampilkan hasil karya atau hasil belajarnya Bu ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk percakapan kita di pas observasi ini. Baiklah, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu PT Dorostina Ashani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya pas observasi dan observasi klasik. Terima kasih Bu Man. Pernah disupervisi sama pengawas? Pernah. Bu Irma bisa ceritakan apa bedanya perasaan yang kita rasakan pada saat disupervisi sama pengawas dengan disupervisi sama Bu Irma? Kalau seperti itu dengan malas agak tegang karena kita fokusnya nilai ya, tapi kalau sama cuma bebas kita berbaur sama anak-anak ada apa lagi di anakku tidak apa Begitu ya bedanya. Oke. Berarti selama ini mindset yang ada di kepala Kak bahwa kalau kita disupervisi sama pengawas itu pasti ada saya begini lah gitu ya. biasanya salah atau gimana. Oke. Oke, sekarang saya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh Ibu Irma. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, itu kan ada percakapan pra observasi. Ya. Apa saja yang ditanyakan oleh Bu Irma? Masih teringat nggak? Masalah persiapan apa saja yang akan dilakukan. Bu Irma masuk. Pertanyaan tentang persiapan yang akan dilakukan pada saat itu, kemudian metode apa sehingga nantinya akan berjalan dengan baik. Tapi waktu pengawas melakukan supervisi, apakah langkahnya sama yang dilakukan seperti Bu Irma? Hah? Tidak. Berarti langsung masuk ke kelas, memeriksa RT, tidak ada tanya jawab, langsung masuk di kelas. Oke. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Irma itu yang sendiri bahwa guru yang mau disupervisi, diobservasi itu menyampaikan apa yang mau diperbaiki di dalam kelasnya. Makanya ditanyakan, apa sih yang mau dikembangkan? Mau kasih apa ke siswa? Itu fokusnya yang dilihat oleh Ibu Irma. Nah, tadi pun itu kan muncul, oh ternyata saya ada kendala, ada siswa yang kurang percaya diri. Disampaikan. Nah, ternyata ditanya, itu solusinya apa? Jadi masalah yang mau dilakukan diterapkan itu apa, kemudian supervisornya melihat, mengobservasi, setelah itu ditanyakan sudah sampai mana kemampuan yang mau dikembangkan tadi. Itulah sebenarnya jalannya supervisi yang sesungguhnya. Jadi supervisi itu adalah proses belajar guru, bukan untuk proses menilai guru. Gitu. Tapi memang ada bagian dari supervisi yang kalau keperluan PKG ada memang untuk nilainya. Tapi kalau kita berbicara supervisi akademik berarti mau dilihat proses belajarnya dulu. Jadi mungkin nanti Bu Irma bisa sampaikan ke teman-teman guru yang lain, kalau datang pengawas tidak perlu takut, tidak perlu sembunyi, tidak perlu cari alasan,
untuk tidak mau diobservasi di kelas. Gitu. Sesungguhnya itu proses belajar. Kalau bisa, buat pengawas bingung. Kenapa ini mau diobservasi semua? Gitu. Jadi makanya ini Ibu Irma sebagai calon guru penggerak diajarkan bagaimana untuk latihan sebagai calon pengawas juga. Maka karena jalur langitnya itu guru penggerak, bisa langsung jadi kepala sekolah, bisa langsung jadi pengawas. Tapi dengan catatan, pasca observasinya sudah berurut. Cuma mungkin yang perlu dikonfirmasi ulang, kan waktu kita mengobservasi akan ada catatan-catatan perilaku yang dilakukan oleh guru. Jadi contoh, ada tidak proses kerja kelompok? Ada. Apakah Ibu sebagai guru memastikan pada saat mereka kerja kelompok semua siswa aktif? Aktif. Oke. Sebagai observer, memastikan tidak pada saat proses diskusi apakah tidak ada kelihatan misalnya siswa yang ini main-main, yang ini tidak peduli. Kalau saya kemarin pengamatan saya pada saat kelas itu Bu, alhamdulillah aktif karena gurunya itu berjalan dari kelompok satu dengan kelompok lain mengontrol setiap kelompoknya siswa. Jadi betul-betul nih siswa yang betul-betul siswa ini semua diaktifkan. Kemudian Ibu Irma kemarin untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, di mana dia mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemarin jadi dia berjalan melihat apa itu siswa dia dan proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini tadi Ibu Irma tadi sempat menyampaikan hasil analisis observasinya. Di Rumah Soleh menyampaikan kendalanya toh. Kemudian dari kendala itu ditanyakan, Ibu Irma sendiri yang menjawab, oh kira-kira saya mau apakan? Jadi lain kali sampaikan ke teman-teman yang lain pada saat ada proses observasi, supervisi utamanya ya, yang dilakukan oleh pengawas, jangan pernah takut. Karena supervisi itu bukan proses penilaian semata, tapi proses belajar guru dalam memperbaiki proses-proses pembelajarannya. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Irma untuk waktunya pada hari ini melakukan proses pasca observasi setelah observasi kelas. Demikianlah percakapan pasca observasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.